Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat ibu dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap bersemangat ya dalam menuntut ilmu pengetahuan. Berjumpa kembali bersama Ibu Septia Asmariani, tentunya untuk belajar matematika. Kali ini Ibu akan menuntun kalian untuk belajar kembali bab statistika untuk sub pokok bahasan modus data berkelompok. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita tengok dulu ya tujuan pembelajaran pada video kali ini, yaitu setelah mengamati data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, siswa dapat memecahkan permasalahan terkait nilai modus data berkelompok dengan tepat. Mari kita belajar yuk dengan pengertian modus terlebih dahulu. Apa itu modus? Dalam kehidupan sehari-hari kita pernah mendengar istilah mode, yaitu sesuatu yang paling banyak digemari. Karena paling banyak digemari, tentu saja paling banyak digunakan atau paling sering muncul. Seperti Ibu tampilkan pada video kali ini, yaitu tentang topi yang lagi ngetren saat ini yang sering dipakai oleh kalangan anak muda, ya. Nah, manfaat modus dalam kehidupan sehari-hari kira-kira apa ya, Nak? Ya, dalam bidang pemasaran, ukuran mode sering dijadikan patokan untuk mengetahui jenis barang yang paling banyak disenangi oleh konsumen. Dengan perkataan lain, barang jenis apakah yang sedang menjadi mode atau tren di masyarakat saat ini? Sehingga bagian pemasaran akan cenderung menjual barang yang paling banyak diminati. Barang yang paling banyak diminati itu yaitu modus di dalam pemasaran. Kemudian ada manfaat lain loh tentang mempelajari modus dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak. Manfaat mempelajari modus yang kedua yaitu bisa kalian lihat pada diagram lingkaran faktor penyebab kecelakaan berikut. Ya, berdasarkan informasi yang kita peroleh dari media-media bahwa kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena kelalaian pengemudi. Dari informasi ini berarti modus kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian pengemudi. Sehingga dengan informasi ini kita jadi selalu bisa berhati-hati dan waspada dalam berkendaraan. Terlihat jelas nak ya bahwa kelalaian manusia atau pengemudi paling banyak dibandingkan faktor-faktor lainnya yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Oke, selanjutnya mari kita mencoba mengingat-ingat kembali materi pada pembelajaran sebelumnya. Bisa dilihat di sini ada bobot koper dalam bentuk kilogram dan frekuensi. Penyajian data di samping dalam bentuk apa ya anak-anak Ibu? Ya, benar sekali. Penyajian data di samping itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Selanjutnya, banyak kelas dari data di samping kira-kira berapa ya, Nak? Banyak kelasnya adalah 5. Ya, bisa kita lihat kelas pertama dengan interval 7 sampai 9 dan kelas terakhir atau kelas kelima yaitu dengan interval 19 sampai 21. Selanjutnya, panjang kelasnya kira-kira berapa, Yuna? Ada yang tahu tidak? Ya, benar sekali. Panjang kelasnya adalah 3 ya. Panjang kelas atau lebar kelas dari kelas pertama sampai terakhir sama anak ya. Jadi 3, 7 sampai interval 7 sampai 9 itu berarti panjang kelasnya adalah 3, 7, 8, 9. Ya, dan seterusnya. 10 sampai 12 juga 3 ya nak. 10, 11, 12 dan seterusnya. Jadi panjang kelas atau lebar kelas dari kelas pertama sampai kelas terakhir yaitu sama sebanyak 3.
Oke, interval kelas ke-1 kira-kira berapa ya nak? Mudah sekali ya. Ya, interval kelas pertama yaitu 7 sampai 9. Oke, selanjutnya frekuensi terbanyak kira-kira berada di kelas berapa ya? Yaitu berapa frekuensinya? Benar sekali, frekuensi terbanyak ada di kelas ketiga dengan jumlah frekuensinya adalah 17, terbanyak di antara kelas-kelas yang lainnya. Tepi bawah kelas ketiga kira-kira berapa ya nak? Tepi bawah, masih ingat ya rumusnya? Tepi bawah adalah batas bawah dikurang 0,5. Ya, dari tabel ini batas bawah adalah interval yang berada di sebelah kiri, sedangkan batas atas adalah interval yang berada di sebelah kanan. Sehingga tepi bawah kelas ketiga adalah, kita lihat batas bawah kelas ketiga berapa anak-anak? 13. 13 dikurang 0,5 sama dengan 12,5. Sehingga tepi bawah kelas ketiga adalah 12,5. Ya, itu tadi materi prasyarat untuk mempelajari modus data berkelompok. Selanjutnya, yuk kita masuk ke pembahasan modus data berkelompok. Saat ini, Ibu tampilkan rumus modus, yaitu EB ditambah hasil kali P dalam kurung D1 per D1 ditambah D2. Keterangan masing-masing simbol dari rumus modus tersebut. TB adalah tepi bawah kelas modus, yaitu kelas yang memiliki frekuensi paling banyak atau paling tinggi di antara kelas-kelas yang lain. Kemudian D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya atau berikutnya. P adalah panjang atau lebar kelas. Demikianlah rumus modus data berkelompok yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai modus data berkelompok yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Berikut kita masuk ke contoh soal. Berikut adalah data berat koper penumpang penerbangan Samarinda Surabaya pada tanggal 10 Juni tahun 2024. Hitunglah modus berat koper penumpang tersebut. Mari kita masuk ke penyelesaian modus dari soal berikut. Jadi, mula-mula kita tentukan dulu kelas modus. Kelas modusnya terletak di kelas keberapa? Patokannya adalah yang memiliki frekuensi terbanyak. Terlihat bahwa yang memiliki frekuensi terbanyak terletak di kelas ketiga dengan jumlah frekuensi yaitu 17. Sehingga dapat diketahui tepi bawahnya adalah batas bawah kelas ketiga dikurang 0,5. Batas bawah kelas ketiga yaitu 13 dikurang 0,5 sama dengan 12,5. Kemudian panjang kelasnya juga kita harus ketahui, yaitu panjang kelasnya adalah 3. Setelah itu kita tentukan D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Artinya 17 dikurang 7. Berapa anak-anak 17 kurang 7? Ya, 10. Kemudian D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. 17 dikurang 15. 17 kurang 15 sama dengan 2. Kemudian tepi bawah panjang kelas D1 dan D2 kita masukkan ke dalam rumus modus data berkelompok. Rumus modus tadi yaitu tepi bawah ditambah hasil kali antara panjang kelas dengan D1 per
D1 ditambah D2. Kita masukkan yang sudah diketahui tadi ke dalam rumus ini. Tepi bawahnya yaitu 12,5. Kemudian D1-nya adalah 10. D2-nya adalah 2 dan panjang kelasnya adalah 3. Jadi kita selesaikan dari 3, kita kalikan dulu dengan 10, baru kita bagikan dengan 10 ditambah 2, yaitu nanti 12. Baru kita tambahkan dengan 12,5. Jadi kita kerjakan dari kanan ke kiri, bukan dari kiri, jadi bukan dari 12,5 ditambah 10 dibagi 10 tambah 2 baru dikali 3, bukan ya nak ya. Jadi kita kerjakan dari paling belakang terlebih dahulu yang ada kurungnya, baru kita majukan ke depan. Oke? Selanjutnya 3 dikali 10 dibagi dengan 12 diperoleh 2,5. Setelah 2,5 diperoleh, baru kita tambahkan dengan 12,5. Sehingga diperoleh 12,5 tambah 2,5 tadi yaitu 15. Jadi berat koper penumpang adalah 15. Demikian contoh soal penerapan modus untuk menyelesaikan data berkelompok. Sudah tahu bukan? Sangat mudah ya nak ya? Dan gampang sekali dimengerti bukan? Oke, kita ke latihan soal. Latihan soalnya masih terkait dengan modus data berkelompok untuk menyelesaikan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Berikut soal latihannya. Perhatikan tabel berikut ini. Ada tinggi dalam bentuk cm dan frekuensi. Perhatikan tabel distribusi frekuensi data kelompok di atas. Dari data di atas adalah data tinggi badan siswa dan siswi kelas 12 di SMK Negeri 20 Samarinda. Hitunglah modus data di atas. Silahkan anak-anak ibu kerjakan dan silahkan kalian tampilkan jawaban dari hasil perhitungan kalian mengenai soal latihan ini pada komentar yang ada di bawah ini. Ya, kita sampai di penutupan dalam mempelajari modus data berkelompok. Terlebih dahulu Ibu sampaikan kesimpulan dan pembelajaran kita pada video kali ini. Yang pertama, modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang memiliki frekuensi paling tinggi. Kemudian, langkah-langkah dalam menentukan modus data berkelompok adalah yang pertama, tentukan terlebih dahulu frekuensi terbanyaknya ada di kelas keberapa. Kemudian, tentukan kelas modus dari frekuensi yang paling banyak tersebut. Setelah itu, kalian tentukan tepi bawah. Setelah itu, tentukan D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian, kalian tentukan D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Setelah itu, kalian tentukan panjang kelasnya. Setelah ditemukan tepi bawah, D1, D2, dan panjang kelasnya, kalian masukkan ke dalam rumus modus data berkelompok, yaitu tepi bawah ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2, tutup kurung dikali dengan panjang kelas. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di video pembelajaran Ibu berikutnya. Dan semoga kalian tetap bersemangat dalam belajar matematika dan berjumpa kembali dengan Ibu Septia Asmariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.